Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang SCPMK 4 aljabar linear, yaitu ruang vektor umum. Poin-poin yang akan kita jelaskan adalah 6 poin pertama dari SCPMK 4, yaitu ada ruang vektor umum nyata, subruang, kebebasan linear, koordinat dan basis, dimensi, serta perubahan baris. Yang pertama ada ruang vektor umum nyata. Jadi, ruang vektor umum nyata adalah himpunan tak kosong V yang dilengkapi dengan operasi tambah dan kali skalar akan disebut ruang vektor jika untuk setiap U, V, W kecil merupakan elemen dari V besar di sini dan skalar K berlaku aksioma ruang vektor. Jadi definisi inilah yang digunakan dalam memeriksa apakah suatu himpunan merupakan ruang vektor atau bukan. Aksioma ruang vektor sendiri ada 10 poin, antara lain yang pertama, jika U dan V adalah objek-objek dalam V besar, yaitu ruang vektor tadi, maka U plus V berada dalam V. Yang kedua, U plus V sama dengan V plus U. Yang ketiga, U ditambah dalam kurung V plus W sama dengan dalam kurung U plus V ditambah W. Yang keempat, bila ada suatu objek bernilai 0 pada V yang disebut suatu vektor 0 untuk V, sedemikian sehingga 0 plus U sama dengan U plus 0 sama dengan U untuk semua U dalam V. Selanjutnya yang kelima, untuk setiap U dalam V ada suatu objek min U dalam V yang disebut negatif dari U. Sedemikian sehingga U ditambah minus U sama dengan minus U ditambah U sama dengan 0. Yang keenam, jika K adalah sembarang skalar dan U adalah sembarang objek dalam V, maka K dikali U ada di dalam V. Yang ketujuh, K dikali dalam kurung U plus V sama dengan KU ditambah KV. Yang ke-8, dalam kurung K plus M dikali dengan U sama dengan KU ditambah MU. Yang ke-9, K dikali dalam kurung MU sama dengan dalam kurung KM dikali U. Dan yang ke-10 adalah 1U dikali U. Di sini ada sifat-sifat atau teorema ruang vektor. Misalkan V adalah sebuah ruang vektor, U adalah sebuah vektor di V, dan K adalah sebuah skalar. Maka yang pertama, 0 dikali U sama dengan 0. Yang kedua ada K dikali 0 sama dengan 0. Yang ketiga, min 1 dikali U sama dengan min U. Dan yang keempat, jika KU sama dengan 0, maka K sama dengan 0 atau U sama dengan 0. Untuk memudahkan pengertian tentang ruang vektor umum, di sini ada contoh-contoh bukan ruang vektor. Yang pertama adalah bilangan bulat. Yang kedua ada polinomial dengan derajat kebebasan 2. Dan yang ketiga ada pasangan bilangan nyata dengan operasi penjumlahan standar, namun perkalian skalarnya tidak standar. Lalu poin yang kedua ada subruang. Jadi definisi dari subruang adalah misalkan V adalah sebuah ruang vektor. Subhimpunan tak hampa W subset dari V dikatakan subruang dari V jika W membentuk ruang vektor dengan operasi tambah dan kali skalar yang sama dengan V. Singkatnya, subruang adalah himpunan dari ruang yang lebih besar. Jadi syarat W disebut subruang dari V adalah ada 4. Yang pertama, W tidak kosong, W sama dengan sebuah ruang vektor. Yang kedua, W subset dari V atau subset itu merupakan himpunan bagian. Yang ketiga, jika vektor U dan vektor V merupakan bagian dari W, maka vektor U ditambah vektor vektor U ditambah vektor V merupakan bagian dari W. Yang keempat, jika vektor U bagian dari W dan skalar K adalah bilangan real, maka K dikali vektor U ada terdapat dalam W. Bila V adalah ruang vektor dan W adalah subruangnya, maka bila vektor U dan V pada W, maka U plus V atau U min W adalah elemen W. Yaitu ini maksudnya tertutup dalam perjumlahan. Yang kedua, bila vektor V pada W dan skalar K pada V, maka K dikali U adalah elemen W, yaitu
yaitu maksudnya tertutup dalam perkalian. Dan yang ketiga, pada ruang R pangkat N, maka vektor 0 elemen W. Lalu di sini terdapat kombinasi linear. Jadi kombinasi linear itu misalkan V adalah ruang vektor dan U1 di dalamnya ada vektor U1, U2 dan seterusnya merupakan bagian dari V. Sebuah vektor U dalam V disebut kombinasi linear dari V1, V2 dan seterusnya jika vektor W dapat ditulis dalam bentuk vektor W min K vektor W min K1 dikali V1 ditambah K2 U2 dan seterusnya, di mana K1, K2 dan seterusnya merupakan skalar. Skalar-skalar ini disebut koefisien dari kombinasi linear. Contoh, di sini ada contoh soal kombinasi linear. Misalkan terdapat vektor U yang dengan elemen 2,240 dan vektor V dengan elemen 1, min 1, 3. Vektor-vektor ini adalah vektor di ruang dimensi 3. Apakah vektor berikut merupakan kombinasi linear dari vektor-vektor di atas? Di sini didefinisikan vektor A sama dengan 4, 2, 6, vektor B 1, 5, 6, dan vektor C dengan elemen 0, 0 dan 0. Di sini di bagian kanan terdapat jawaban atau pembahasan dari soal tersebut. Untuk vektor A yang elemennya 4, 2, 6 dapat disimpulkan dengan pembahasan dengan cara tersebut. Vektor A merupakan kombinasi linear dari vektor U dan vektor V, atau A sama dengan U ditambah 2V. Lalu pada vektor B didapatkan hasil baris terakhir pada matriks ini. Matriks menunjukkan bahwa SPL tersebut adalah tidak konsisten atau tidak mempunyai solusi. Jadi tidak ada nilai K1 dan K2 yang memenuhi vektor B tidak dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari U dan V. Lalu yang terakhir untuk vektor C, dengan demikian K1 sama dengan 0 dan K2 sama dengan 0. Jadi disimpulkan vektor 0 merupakan kombinasi linear dari vektor apapun. Di sini ada lanjutan dari kombinasi linear, yaitu membangun ruang vektor. Himpunan sebuah vektor atau himpunan vektor, di sini himpunan vektor S yang dalamnya ada V1, V2 dan seterusnya, dikatakan membangun suatu ruang vektor V jika setiap vektor pada V selalu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor di S. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarana Nagia Siva dari kelompok 6. Di sini saya akan menunjukkan presentasi SCPMK 4 di bagian kebebasan linear. Misalkan S sama dengan U1, U2 hingga UN adalah himpunan vektor di ruang V. S dikatakan bebas linear atau bahasa Inggrisnya linearly independent jika SPL homogen K1 U1 plus K2 U2 plus K3 U3 hingga Kn UN sama dengan 0 hanya mempunyai satu solusi tunggal, yakni K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0 hingga Kn sama dengan 0. Jika solusi tidak tunggal, maka S kita namakan himpunan tak bebas linear atau bergantung linear atau bahasa Inggrisnya linearly dependent. Contohnya diketahui U sama dengan min 1, 3, 2 dan A 1, 1, min 1. Apakah saling bebas linear di R3? Cara menjawabnya tulis K1U plus K2A sama dengan 0 atau min 1, 1, 3, 1, 2, min 1 K1, K2 sama dengan 0, 0, 0. Dengan operasi baris elementer dapat diperoleh seperti gambar yang di pojok kanan atas. Nah, dengan demikian diperoleh solusi tunggal, yaitu K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0. Nah, solusi tunggal seperti yang tadi sudah disinggung, berarti vektor U dan vektor A adalah saling bebas linear. Nah, ini teoremanya, misalkan S sama dengan V1, V2 hingga Vr adalah kumpulan vektor di Rn. Jika R lebih besar dari N, maka S bergantung linear karena ada R anu sedangkan persamaannya N buah lebih sedikit, sehingga pasti bergantung linear. Oke, berikutnya ada kebebasan linear fungsi.
Beberapa fungsi pada interval min infinity, infinity dapat diuji kebebasan linearnya menggunakan Wronskian dari f1x, f2x hingga fnx dengan rumus seperti yang tercantum. Determinan ini berguna untuk memastikan apakah fungsi-fungsi tersebut membentuk kebebasan linear di ruang vektor C pangkat n-1, min infinity, infinity. Nah, jika determinannya tidak nol, maka bebas linear. Contohnya, uji kebebasan linear fungsi-fungsi berikut. X, nah yang nomor satu X, sin X. Nah, Wronskiannya seperti yang terlampir di gambar sebelah kiri nomor satu. Nah, diperoleh nilai X sama dengan, jika nilai X sama dengan nol, maka W sama dengan nol. Jika X itu X pi per 2, maka W tidak sama dengan nol. Berarti bebas linear. Nah, yang berikutnya adalah koordinat dan basis. Jika V adalah sembarang ruang vektor dan S U1, U2 hingga UN merupakan himpunan berhingga dari vektor-vektor di V, maka S dinamakan basis bagi V. Jika kedua syarat berikut dipenuhi. Nah, syaratnya adalah satu S membangun V dan S bebas linear. Contohnya, tunjukkan bahwa himpunan matriks berikut yang terlampir merupakan basis bagi matriks berukuran 2 kali 2. Nah, jawab, tulis dulu kombinasi linearnya, K1 3 6 3 min 6 plus K2 U2 plus K3 U3 terus hingga sama dengan A B C D, atau langsung 3K1 plus K4, kanan atasnya 6K1 min K2 min 8K3, kiri bawahnya 3K1 min K2 min 12K3 min K4. Kanan bawahnya min 6K1 min 4K3 plus 2K4 sama dengan A, B, C, D. Nah, dengan menyamakan setiap unsur-unsur pada kedua matriks diperoleh SPL. Nah, yang pojok kiri atas itu jadi 3, 0, 0, 1. Yang kanan atas menjadi 6, min 1, min 8, 0. Kiri bawah menjadi 3, min 1, min 12, min 1. Yang kanan bawah menjadi min 6, 0, min 4, 2. Nah, dikali K1, K2, K3, K4 sama dengan ABCD. Nah, determinan matriks koefisiennya atau MK-nya sama dengan 48. Determinan MK sama dengan coret atau tidak sama dengan 0. SPL memiliki solusi untuk setiap A, B, C, D. Nah, jadi M membangun M 2 kali 2. Untuk berikutnya, ketika A sama dengan 0, B sama dengan 0, C sama dengan 0, D sama dengan 0, determinannya tidak sama dengan 0. Yang berarti SPL homogen punya solusi tunggal. Jadi M bebas linear. Nah, karena M bebas linear dan membangun M 2 kali 2, maka M merupakan basis bagi M 2 kali 2. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.